Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salma Khairunisa, absen 21, kelas 11 IPS 2. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Randu Blatung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Perang Diponegoro dan hikmah apa saja yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Jangan lupa untuk like, share video ini, subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Perang Diponegoro atau yang biasa dikenal sebagai Perang Jawa. Di dalam bahasa Inggris The Java War dan di bahasa Belanda The Java Oorlog. Perang ini merupakan perang besar yang berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830, di Pulau Jawa hingga Belanda. Perang ini merupakan perang terbesar yang pernah dialami Belanda selama menduduki Nusantara. Perang ini dipimpin oleh pahlawan nasional Republik Indonesia. Ia merupakan keturunan bangsawan. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum agama Islam Jawa. Dia juga lebih tertarik pada masalah-masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan keraton dan membaur dengan rakyat. Namanya adalah Pangeran Diponegoro. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Ia adalah seorang putra dari ibu yang merupakan seorang selir atau garwa ampean yang bernama Raden Ajeng Mangkorawati dari Pacitan dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Surojo yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bandara Raden Mas Mustohar, kemudian diubah menjadi Bandara Raden Mas Antawiryo. Nama adalah Abdul Qomit. Setelah ayahnya naik tahta, Bandara Raden Mas Antawiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bandara Pangeran Harya Dipanegara. Hidup di bawah tekanan penjajah Belanda memang tidak mudah. Pajak yang tinggi serta perubahan secara besar-besaran tatanan ada di Jawa membuat rakyat semakin menderita, ditambah dengan kekalahan Inggris dan peralihan jajahannya kepada Belanda, membuat rakyat Jawa khususnya semakin menderita akibat kerja rodi yang dijalankan untuk membayar semua biaya perang Belanda. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro tidak bisa berdiam saja. Beliau kumpulkan para pemuka agama dan juga pangeran-pangeran keraton yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengusir Belanda dan mengembalikan tatanan Jawa yang lama. Saat-saat ini sudah diketahui oleh Belanda. Oleh sebab itu Belanda bergerak cepat dengan mengirimkan pasukan untuk menangkap pasukan Pangeran Diponegoro. Pangeran, gawat pangeran, pasukan Belanda sedang menuju desa kita dengan persenjataan lengkap. Tenang, jangan panik. Segera kemasi persenjataan dan perbekalan secepat mungkin. Siapkan kuda untuk membawa kita ke Gua Selarong. Siap, laksanakan, Pangeran. Kemudian, terjadilah pertempuran pertama antara Belanda dan pasukan Pangeran Diponegoro. Pasukan Pangeran Diponegoro mampu memutarbalikkan keadaan dan berhasil kabur dari serangan Belanda. Meskipun tidak berhasil menangkap Pangeran Diponegoro, Belanda berhasil menduduki desa Tegalrejo dan membakarnya hingga rata dengan api. Kemarin kita telah diserang, adat Jawa sudah direndahkan, dan rakyat makin tersiksa. Apakah kita akan berdiam saja dan hanya manut terhadap perintah para penjajah itu? Apakah kita berdiam saja melihat mereka bertindak sesuka mereka di tanah air kita? Tidak, pangeran. Mari kita satukan kekuatan, angkat
senjata kalian. Pangeran, kiai, jawara, petani, pedagang, semuanya. Kita korbankan semangat kita untuk membebaskan tanah Jawa dari para penjajah negeri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Serangkaian kemenangan demi kemenangan diraih oleh pasukan Diponegoro. Desa-desa yang dahulu dikuasai oleh Belanda direbut kembali oleh pasukan Diponegoro dengan menggunakan siasat gerilya. Selain itu, jalur pembekalan pun sudah diputus, sehingga semua konvoi pembekalan milik Belanda direbut dan diambil alih oleh pasukan Diponegoro. Apa saja yang kalian lakukan selama ini? Kenapa pasukan Diponegoro masih saja berkeliaran di luar sana? Maaf, Jenderal. Kami sudah melakukan segala cara untuk mengalahkan pasukan Diponegoro, tapi setiap strategi yang kita lancarkan selalu saja dikalahkan dengan strategi gerilya mereka. Pasukan mereka bagaikan hantu yang datang dan meninggalkan medan perang begitu saja. Pasukan kita tidak terbiasa berperang di hutan. Sepertinya kita membutuhkan strategi lain, Jenderal. Begitu hebatkah mereka? Kosis, apa strategi yang akan kau gunakan jika menghadapi mereka? Baik, Jenderal. Menurut saya, kita bisa menggunakan strategi benteng Stelzo untuk mengalahkan strategi mereka. Strategi ini sangat berguna ketika saya menggunakannya untuk melawan perontakan di benteng. Baiklah, Letnan. Coba kau terapkan strategi tersebut dan dapat kembali daerah yang mereka ambil alih. Siap, laksanakan, Jenderal. Strategi yang dijalankan Belanda membuahkan hasil. Pasukan Diponegoro tersudut karena tidak bisa melancarkan serangan gerilyanya. Patroli serta meriam yang disiapkan Belanda dalam bentengnya memberikan ancaman yang berbahaya bagi pasukan Diponegoro. Kekalahan demi kekalahan dalam setiap pertempuran akhirnya dialami oleh pasukan Diponegoro. Akan tetapi, semangat berjuang masih belum padam di seluruh pasukan Pangeran Diponegoro. Banyak darah yang bertumpah di mana-mana. Keadaan berbanding terbalik, dan ini membuat Pangeran Diponegoro dan para penasihatnya berpikir sejenak untuk mensiasati langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Akibat tekanan yang sulit, serta konflik yang timbul antara Kiai Maja dengan Pangeran Diponegoro, Kiai Maja membawa serta 500 pasukan terbaiknya untuk bertemu Belanda di Melangi untuk mengadakan perundingan. Akan tetapi, dengan tipu daya dari Belanda atas iming-iming kekuasaan dan juga harta, Kiai Maja beserta 500 pasukannya menyerahkan diri ke tangan Belanda dan diasingkan dari tanah Jawa. Setahun kemudian, setelah melewati banyak pertempuran dan juga luka selama perang, akibat tekanan fiskal serta kekurangan pasukan selama Perang Jawa itu, akhirnya Sunan Ali Basyah serta pasukannya menyerahkan diri, dan mereka diasingkan ke Sumatera Barat, dan sempat bertugas melawan Padri pada tahun 1832 sampai 1833. Rangkaian kekalahan demi kekalahan serta menyerahnya Kiai Maja dan Sunan Ali Basyah tak membuat Pangeran Diponegoro untuk berjuang. Perlawanan terus-menerus dilancarkan. Meski kini keadaan pasukan Diponegoro sedang sulit, strategi benteng Stelzo Belanda telah memutus jalur pembekalan pasukan Pangeran Diponegoro. Rakyat dan pasukan dalam kondisi tertekan. Pada tahun ini pun terjadi sesuatu yang membuat Pangeran Diponegoro pun bersedih. Paman sekaligus penasihat militernya, Pangeran Ngabihi, beserta 2 orang anaknya gugur di medan perang. Akibat serangkaian kekalahan
dan semakin meningkatnya penderitaan rakyat Jawa akibat perang, Pangeran Diponegoro pun memutuskan untuk berunding agar beberapa wilayah yang tidak terkait perang tidak ikut penderita. Pertemuan antara Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock dan Pangeran Diponegoro ini pun berlangsung alot. Dengan tipu daya dan muslihatnya, de Kock menangkap Pangeran Diponegoro. Begitu pertemuan selesai dan dibawa ke Batavia untuk selanjutnya diasingkan ke Makassar. Pangeran Diponegoro yang tertangkap dan diasingkan memang membuat perang yang sudah terjadi di Jawa selama 5 tahun ini padam. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari kedua belah pihak. Akan tetapi perlawanan ini menjadi inspirasi untuk perlawanan-perlawanan lainnya di seluruh Nusantara. 7 hikmah yang bisa kita ambil dari kisah perang Diponegoro. Yang pertama, mengutamakan ketakwaan, tercermin dari ketaatan melaksanakan perintah-perintah agama. Yang kedua, mengutamakan kemerdekaan tercermin sikap dan perbuatannya yang anti penjajah. 3. Mengutamakan kejujuran tercermin dari sifat perjuangan yang anti kebatilan. 4. Mengutamakan kemandirian dan penuh percaya pada diri sendiri tercermin dalam hidupnya yang melepaskan diri dari keterikatan keraton. 5. Mengutamakan kepentingan rakyat tercermin dalam sikapnya yang sangat merakyat, kediamannya di tengah-tengah rakyat, dan berjuang untuk membebaskan penderitaan rakyat. 6. Mengutamakan sikap berani dan memiliki pendirian teguh atau konsisten. Yang terakhir, mempunyai semangat yang tinggi tercermin dalam tindakannya, walaupun beliau masih tetap tegar bersemangat untuk meneruskan cita-cita perjuangan pantang mundur baik secara lahir maupun batin.